Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Iya, sesuatu yang viral hari-hari ini, bahkan berapa hari ini kita lihat kebakaran saudara ya di LA dan di California. Ya, itu puluhan ribu hektar yang terbakar, bahkan dari situ kita bisa lihat bahwa nggak ada satupun kebanggaan manusia, nggak ada satupun kuasa manusia. Ya terlepas itu dari apapun alasannya, ya karena kita lihat juga banyak video yang beredar ya, mereka dalam satu acara artis-artis berkumpul dan mereka menghina Tuhan. Ya bagaimana mereka berkata bahwa tidak ada yang memilih Tuhan dan mereka semua tertawa terbahak-bahak. Ya dan 48 jam setelah acara itu lalu api mulai menyala saudara dan membakar semuanya. Banyak orang berkata kita nggak boleh menghakimi. Ya, tapi hati-hati saudara karena hari-hari ini orang sudah tidak menganggap lagi bahwa Tuhan itu Tuhan yang murka. Banyak yang mulai kompromi dengan dosa. Kita tahu bersama di sana bagaimana kehidupan orang-orang yang sama sekali tidak menghormati Tuhan. Ya, mereka hidup dengan keduniawian, dengan seks bebas, homoseksual, lesbian. Ya dan bagaimana sikap banyak orang di sana yang tidak menghormati Tuhan sama sekali. Saya tidak mau kompromi, saya tak percaya bahwa Tuhan bicara lewat segala peristiwa. Ya murka Tuhan bisa datang dan kita harus berjaga-jaga dan menjadi pelajaran bagi setiap kita saudara. Ya jangan pernah engkau merendahkan Tuhan dalam hidupmu. Ya karena semua yang kita miliki apapun itu tidak akan pernah bisa menolong kita. Bahkan Yesus berkata harta tidak berguna pada hari kemurkaan. Waktu Tuhan menghukum, ya tidak ada satupun yang bisa menolong. Ya dan kita hari-hari ini ingin saudara, biar tahun 2005 ini menjadikan tahun di mana kita ini, ya ketika kita ingin melihat tuaian besar terjadi, maka ada sesuatu yang harus kita lakukan. Sehebat apapun visi yang didapat oleh gembala sidang, kalau saudara tidak merespon dengan cara Tuhan, maka itu nggak akan terjadi. Walaupun saudara mau hafal seperti apapun, tapi kalau engkau tidak meresponi Tuhan, maka semua itu hanya akan menjadi sekedar visi belaka. Ya, tahun ini Bapak Gembala tempat ini mendapat bahwa ya Great Harvest itu satu tuaian terbaik, tuaian besar yang akan terjadi. Tapi apakah kita hanya diam saja? Lalu kita mengimani dan setiap hari Minggu kita memperkatakan di gereja dan itu cukup? Hello saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang bisa kita permainkan. Dia bukan Tuhan yang bisa direkayasa dengan apapun yang kita lakukan. Tapi dia Tuhan yang melihat hati dan hidup kita. Ya kalau kita ingin menikmati janji Tuhan, maka ada sesuatu yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Tuhan berjanji bahwa ya kita tidak akan mengalami hal-hal yang hanya enak-enak saja. Sebab untuk mengalami tuaian yang besar, pasti ada taburan yang besar saudara. Dan Alkitab berkata, bila engkau menabur dengan air mata, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Taburan bukan cuma bicara uang. Ya, kalau orang itu ingin menikmati tuaian yang besar, maka harus ada air mata mungkin di sana. Seorang petani yang menabur, ya bahkan seringkali akan ada gagal panen, akan ada hujan, badai. Ya, tapi apabila dia setia saudara, dia mau membayar harga, maka satu saat dia pasti akan melihat tuaian besar itu terjadi. Ya, dan saya pengen kita semua mengerti saudara. Ya, bagaimana kita bersikap supaya kita mengalami tuaian besar itu. Ya, saya percaya bahwa hari-hari ini kita harus lebih lagi hidup menghormati Tuhan. Amin saudara. Karena firman Tuhan berkata, siapa menghormati aku, dia kuhormati. Ini Tuhan yang ngomong loh. Orang yang menghormati aku akan kuhormati. Saudara dihormati sama orang lain, saudara seneng gak? Seneng ya. Banyak orang itu tersinggung kalau nggak dihormati. Ya karena namanya juga manusia. Tapi bagi saya nggak penting penghormatan manusia itu nggak penting. Karena manusia itu bisa munafik.
Di depan kita dia hormat, di belakang bisa enggak, ya. Di depan kita bisa, halo Bucan, ibu kok tambah cantik. Saya bilang pret. Ya, karena pujian manusia itu bisa ada apanya. Tapi waktu engkau dihormati Tuhan, itu enggak main-main saudara. Tuhan berkata, siapa menghormati aku akan ku hormati. Saudara mau enggak dihormati Tuhan? Ya, kita nggak usah gila hormat. Maksudnya, ya mungkin kalau ada orang dapat video ini dipotong lagi di sini, ini pendeta macam apa mengajarkan jemaat dihormati Tuhan. Tapi ini firman Tuhan yang ngomong loh. Kalau kita menghormati Tuhan, maka firman Tuhan berkata, ya kau akan kuhormati. Siapa menghormati aku akan kuhormati. Saya cari ayatnya dulu. Sebenarnya saya tidak mau khotbah tentang ini, tapi ya saya tiba-tiba aja ingat. Ya, dan Tuhan berkata saudara, ya, di 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab apa? Baca bersama. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Ayat ini disampaikan firman Tuhan, ya, buat keluarga Imam Eli ketika mereka tidak menghormati Tuhan. Tuhan bilang, tadinya aku sudah merencanakan, tadinya aku telah berjanji bahwa keluargamu dan kaummu itu akan tetap hidup di hadapanku sebab Tuhan berkenan. Tapi karena mereka tidak menghormati Tuhan, ya janji Tuhan tuh bisa batal. Bukan dari Tuhan yang membatalkannya, tapi memang ada orang yang tidak layak untuk menerima janji Tuhan itu. Kenapa? Karena mereka tidak menghormati Tuhan. Tapi ayat ini berkata, siapa menghormati aku, ya tolong tayangkan lagi ayatnya. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Nggak usah mencari penghormatan dari manusia saudara, karena penghormatan manusia itu juga bisa pret. Tapi kalau kita dapat penghormatan dari Tuhan, itu wow dan luar biasa loh. Saya nggak pernah mau peduli orang mau ngomongin saya apa, orang mau memandang saya seperti apa, orang juga mau menilai saya seperti apa, karena penilaian orang tuh sudah pasti 99% salah. Tapi kalau penilaian Tuhan itu nggak pernah salah saudara. Dan Alkitab berkata Tuhan itu melihat hati dan hidup kita. Dan kita mau sama-sama hari ini bagaimana kita bisa mengalami tuaian besar, tuaian terbaik dalam hidup kita. Maka ya kita harus hidup menghormati Tuhan. Bagaimana caranya hidup menghormati Tuhan? Takut akan Tuhan. Kita nggak perlu takut dengan semua prediksi di tahun 2025 akan terjadi apa, akan begini, akan begitu, akan begini. Stop. Semua ketakutan dalam hidup kita itu akan lenyap waktu kita hidup takut akan Tuhan. Karena itu mari kita hidup takut Tuhan saudara. Supaya semua ketakutan-ketakutan dunia ini lenyap dari hidup kita. Kita harus belajar hidup takut akan Tuhan. Kita buka dulu Mazmur 25 ayat 12 sampai ayat 15. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, apa yang kita dapatkan saudara? Manusia itu selalu pengen cari sebab akibat. Karena itu Tuhan pun ya tahu, kalau saya lakukan ini yang saya dapat apa? Itu kan manusia kan? Ada sebab, ada akibat. Mazmur 25 ayat 12 mulai. Baca bersama saudara, firman Tuhan berkata apa? Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi.
Tuhan apa? Dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Saudara, ini adalah satu keadaan yang benar-benar luar biasa. Waktu kita hidup takut akan Tuhan, ayat 12 tadi berkata begini saudara. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Maka apa yang kita terima waktu kita hidup takut akan Tuhan? Yang pertama dikatakan apa di sana? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bukankah ini semua yang kita butuhkan di dunia ini saudara? Ada begitu banyak jalan di depan kita, ada begitu banyak pilihan di depan kita, tapi kita harus memilih yang terbaik, yang itu juga adalah pilihan Tuhan bagi hidup kita. Anak muda yang mau pilih jodoh di luar banyak, tapi cuma satu yang terbaik. Bapak-bapak yang mau pilih bisnis, ada begitu banyak keputusan yang harus engkau ambil. Jangan bikin jalan baru, amin. Karena Tuhan sudah punya jalan buat saudara dan saya. Kalau kita bikin jalan baru, belum tentu jalan itu benar. Atau mungkin benar. Dulu saya pertama kali nyetir di Jakarta, saudara pakai Google Map. Zaman-zaman itu Google Map baru pertama muncul. Jadi saya juga belum paham menggunakannya. Saya pelayanan di Bekasi, saya nyetir pakai Google Map. Saya bingung waktu nyetir kok masuk ke gang-gang kecil. Saya sampai di belakang rumahnya orang. Ada cucian, ada tempat cuci piring, dan jalan itu sempit sekali. Saya bilang ini enggak benar loh ini. Karena waktu itu suami saya pelayanan sendiri, saya juga pelayanan sendiri. Lalu saya tanya suami saya, aku kok sampai di belakang-belakang rumah orang ya, ini nyetir ya. Ada kamar mandi, ada kandang ayam. Ini kayaknya kok nggak benar. Suami saya bilang, coba kamu lihat settingannya di Google Maps. Saya lihat ternyata settingannya untuk jalan kaki. Dan saya naik mobil. Ada sih jalan ada. Tapi saudara tahu betapa ribetnya saya melewati sawah-sawah. Dan itu sudah nggak bisa putar balik. Dan saya tanya-tanya orang, Bu ini saya bisa. Lah ibu kok sampai di sini? Ya saya ngikutin Google Map. Dan jangan salahkan Google Map. Karena Google Map itu benar. Yang nggak benar tuh kita. Google Map itu pantau lewat satelit. Ya saya hanya mantaunya di depan mata. Dan ketika akhirnya ya dia kan settingannya di situ jalan kaki, jadi Google Map kasih jarak yang paling dekat cuma lewat sawah dan lewat belakang rumahnya orang. Tapi saya tanya, tapi tembus ya? Ya sih tembus sih Bu. Cuma ya saya nggak bisa bayangkan betapa ribetnya ibu lewat jalan kecil-kecil, lewat dapurnya orang, terus saya putar balik bisa nggak? Nggak bisa. Ya udah, jalani saja. Itu konsekuensi dari saya salah pilih jalur. Ada begitu banyak orang Kristen di hidup ini yang harus membayar harga, mengalami keribetan hidup yang harusnya kau tidak alami kalau kau sebenar pilih jalanmu. Amin. Makanya banyak ibu-ibu datang sama saya, Bu saya mau cerai, Bu saya nggak sanggup dengan suami saya. Bu dulu siapa yang pilihin suamimu itu? Soalnya saya bilang, ibu berdoa saja. Ibu Debbie enak, cuma suruh-suruh berdoa. Ibu kan enggak rasa bagaimana suami saya. Aku emoh rasa suamimu, enggak mau saya rasa suamimu. Kau aja yang rasa suamimu, karena saya sudah punya suami sendiri. Aneh ya saudara, malah dia balas suruh saya rasa suaminya. Dulu ibu yang pilih suamimu itu siapa? Ibu sendiri kan? Iya, saya sendiri. Lah jangan suruh saya rasa, Bu. Itu kau yang pilih, itu jalan yang kau ambil, sekarang kau bayar harga lah. Karena enggak ada tukar tambah. Amin ibu-ibu. Ada tukar tambah suami? Ya, suamimu tuh diobral juga nggak ada yang mau. Kalau enggak bertobat. Amin. Ini loh saya menemukan dalam pelayanan orang-orang konseling datang, mereka itu membayar harga yang harusnya mereka tidak bayar kalau mereka itu memilih jalan
Tuhan. Tapi kau suka bikin jalan sendiri, kau sudah kayak PU Bina Marga. Biarkan yang bikin jalan tuh PU Bina Marga aja, jangan kau. Karena kita nggak tahu hidup ini. Nah, ayat ini dengan jelas berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya, supaya kau tidak kebanyakan salah pilih jalan. Amin, saudara. Ya, pilih bisnis salah, akhirnya ya rugi. Waktu rugi salahin Tuhan. Padahal hidup nggak takut Tuhan, hidup nggak hormati Tuhan, hidup nggak tanya Tuhan, hidup nggak buka jalan, hidup nggak minta Tuhan buka jalan, tanya Tuhan. Semua itu tanya Tuhan. Kalau kau bertanya, maka Tuhan akan menjawab. Lalu dikatakan begini, yang pertama yang akan kita dapatkan waktu kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan. 2025 ada begitu banyak prediksi, ada begitu banyak ramalan, ada begitu banyak pilihan, tapi orang yang hidup takut Tuhan, dia nggak akan pernah salah jalan dan tidak akan salah pilih. Ya. Lalu dikatakan di sana yang kedua, apa yang kita dapat waktu kita hidup takut Tuhan? Orang itu sendiri akan apa? Menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ya, ini janji Tuhan loh saudara. Kalau kau hidup takut Tuhan, kau akan menetap dalam kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya bicara tentang keadaan yang enak. Saya tuh upload foto di Instagram sama di Facebook. Kemarin saya pembukaan sekolah misi angkatan yang ketiga di Bandungan. Sama orang diajak, Bu kita makan di restoran yuk. Restorannya itu ada vilanya. Karena vilanya bagus, saya foto-foto sama suami saudara. Saya upload lah di Instagram. Memang saya sengaja enggak nulis itu apa. Saya cuma tulis semua anugerah yang terbaik datang dari Tuhan. Saya mau lihat ini netizen ini punya otak dan mereka punya mulut itu seperti apa saudara. Ya, ada banyak yang berpikir itu rumah baru saya di Jawa Tengah. Jadi ada yang komen gini, luar biasa ya Bu, ya Tuhan memberkati Ibu dengan rumah baru. Ada yang, keren rumahnya, keren, saya biarin aja. Terus ada juga yang gini, enak ya lihat Bu Pendeta senang-senang, bagaimana dengan kami ini? Yang lagi menghadapi nasib yang tidak seenak Ibu Pendeta. Dari sini saya bisa tahu ini orang-orang netizen ini. Ada yang ikut bahagia dengan orang yang bahagia. Ada yang sirik lihat orang bahagia. Banyak juga yang sirik. Ya pamer-pamer. Pamer. Lawang itu villa sewaan kok. Saya cuma numpang foto. Sirik. Tanda tak mampu. Ya orang sirik itu saudara. Tapi saya sekarang tahu kok orang-orang sirik itu karena dia pengen sesuatu tapi dia tidak mendapatkannya. Lalu dia memilih untuk sirik. Loh saya tuh nggak tulis kecuali saya tulis ini rumah saya beli harga 10M. Lawang itu cuma numpang foto. Terus suami saya bilang sama suami, lihat nih komen-komennya orang. Terus suami saya marahin saya, kenapa juga kamu nggak tulis ini villa gini-gini, ngapain harus diterangkan hidup ini? Ya biar kamu terangkan juga namanya orang sirik tetap sirik. Nggak usah perlu dijelaskan. Jangan sibuk menjelaskan hidupmu pada orang lain. Kejarlah perkenanan Tuhan. Nggak usah sibuk menilai orang, bisa salah penilaian kita. Saya ini angkat apapun semua disirikin saudara. Ya, saya pakai tas palsu pun dipikir asli, puji Tuhan kan? Haleluya, luar biasa saya ini. Itu karunia. Nggak usah tepuk tangan. Nggak perlu ditepuk tangan nih, ya. Ya begitulah, sudah resiko memang, sudah resiko. Mau di apa? Ya pakai tas palsu aja di komen, Bu Dewi tasnya sekarang puluhan juta, haleluya. Ya karena saya yang pakai toh, ya sudah resiko. Berarti nilai saya kan tinggi toh. Saudara, ya kita itu ayo kejar apa yang berkenan sama Tuhan. Dan janji firman Tuhan itu dikatakan bahwa engkau akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucumu itu akan mewarisi bumi. Waktu kau hidup takut Tuhan. Ayo, apa sih kebahagiaan di hidup kita ini?
Bahagia itu waktu kita takut Tuhan, bukan soal keadaanmu. Ada yang tanya gitu, ya kalau ibu sih lagi enak, makanya ibu bilang semua anugerah yang terbaik dari Tuhan itu. Kalau saya ini hidup saya tidak lagi baik-baik saja, Bu. Saya komen sama dia, Bu, saya juga pernah mengalami hidup yang tidak baik-baik saja. Bahkan bukan cuma itu, menderita tata-tata. Mungkin lebih dari ibu sekarang. Kalau saya tanya sama ibu, ibu pernah hidup tanpa uang 1 sen pun? Ibu pernah nggak makan? Saya pernah. Ibu pernah dikejar debt collector? Saya pernah. Semua sudah saya jalani. Apakah saya bahagia? Saya bahagia. Bahagia itu sikap hati, bukan keadaan. Waktu kau tahu penderitaanmu itu Tuhan sedang turut bekerja di dalamnya, engkau akan tetap berbahagia. Saya jalani semuanya bersama Tuhan. Ada uang saya bahagia bersama suami, buktinya saya nggak ganti suami. Ya, kita jalani bersama berdua bahagia. Naik motor bonceng 5, bahagia saya. Ya, belum ada mobil, adanya motor 1, kami harus pelayanan, anak 3. Ya, bonceng 5, bahagia, bahagia walaupun udah duduk di belakang di ujung sekali saya. Udah di besinya itu saya. Jadi saya bilang sama suami, pelan-pelan ya say, ini kalau injak jeglokan saya jatuh loh. Dia bilang, pegangan, pegangan. Gimana mau pegangan? Anak 2 di belakang, 1 di depan. Ya, ya udah berserah aja nasib. Apa bakal bahagia? Bahagia. Kami setiap dulu kalau suami saya pulang ngelesin dapat uang 50.000, ada uang nih, yuk sama anak-anak ke mall. Karena uangnya mepet, ya kita ke mall. Pesen nasi goreng 2, es teh 3 buat 5 orang. Saya sama suami 1 bagi 2, anak-anak 1 bagi 3. Ya, minumnya dihemat-hemat ya, Dek. Jadi kadang enggak cukup minumnya, pulang gitu. Saya alami itu. Apakah saya bahagia? Bahagia saya. Saya bahagia bersama suami. Kami berdoa bersama, mengucap syukur bersama. Waktu nggak bisa bayar rumah, kami ajak anak-anak doa, yuk dek sama-sama. Mami papi nggak bisa bayar cicilan rumah, mungkin rumahnya akan ditarik sama bank. Tapi nggak apa-apa ya, kita balik ke rumah kontrakan. Anak saya bilang, tapi rumah kontrakannya itu udah bocor-bocor, udah tua, nggak apa-apa. Nanti kalau kiamat semua rumah hancur, nak. Mau rumah bagus, rumah jelek, hancur semua. Jadi kita nggak apa-apa ke situ. Ya penghiburan saya toh. Saya nggak mau anak-anak saya kepahitan sama Tuhan karena kesulitan hidup. Kita bisa berbahagia kalau kita hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, tetap hidup kudus bersama suami, anak-anak doa bareng, libatkan Tuhan. Jangan waktu ekonomimu susah kau selingkuh cari orang lain. Nah itu nggak takut Tuhan. Karena saudara ada waktu, time limit penderitaan di hidup ini ada. Alkitab berjanji waktu kau hidup takut Tuhan, engkau akan menetap dalam kebahagiaan. Ingat, bahagia bukan soal kaya. Karena banyak orang kaya tidak bahagia. Banyak orang kaya bunuh diri, banyak. Bahagia itu bicara tentang sikap hati. Waktu engkau mampu mensyukuri keadaanmu, itu bahagia. Saya pernah lewati waktu saya diusir dari rumah, saya nggak punya uang. Saya di kos-kosan cuci baju anak kos, abis ini nggak ada makanan. Saya bahagia, saya masuk di kamar, saya berdoa, saya menangis, Tuhan terima kasih. Kalau kau izinkan aku harus mengalami ini, terima kasih Tuhan. Apakah saya bahagia? Bahagia. Karena saya mampu bersyukur dalam keadaan kekurangan, kelaparan, dalam penindasan. Saya bahagia. Karena saya bersyukur. Orang yang gak bahagia itu yang gak mampu bersyukur sekalipun kaya. Tapi kalau gak pernah bersyukur, marah-marah tiap hari, kau gak bahagia kau karena kau tidak takut akan Tuhan. Ayo punya takut Tuhan saudara. Ya, dan Tuhan berjanji maka dia akan menetap dalam kebahagiaan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Artinya tidak akan berkekurangan waktu kau hidup takut Tuhan. Tapi takut Tuhan itu harus diuji. Nggak bisa kita bilang, aku hari ini takut Tuhan, nanti di gereja ini takut Tuhan semua nih. Lagi otaknya klik ini sama firman, jadi iya, nanti keluar dari pintu gereja, mungkin 1 jam berikutnya masih takut Tuhan.
Nggak tahu besok kalau udah mulai Senin, udah kembali ke aktivitas, banyak setan. Ya, lalu mulai masuk dalam pencobaan. Iya nih, saya nih takut Tuhan apa kagak ya? Takut Tuhan apa kagak? Ah, Tuhan juga enggak lihat toh. Akhirnya kita mulai lagi berbuat sesuatu yang tidak menyakiti hati Tuhan. Yang kita akan dapatkan berikut kalau kita takut Tuhan, baca Tuhan apa? Bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Wow, enggak saudara? Wow loh ayat ini. Kalau kita takut Tuhan, Tuhan tuh jadi sahabat karibnya kita. Saya ini di hidup ini enggak punya sahabat karib. Saya punya banyak teman di sekeliling saya, tapi sahabat karib enggak ada. Saya baru menyadari ternyata sahabat karib saya itu yang nomor satu Tuhan. Lebih dari suami malah. Ya, nomor dua tuh suami. Karena kadang juga suami bisa mengecewakan kita. Benar nggak ibu-ibu? Ya, kalau salah paham, ibu-ibu pengennya dibelai, suaminya ngorok. Sakit hati nggak kita? Ya, kita nih bisa salah paham dengan siapapun. Tapi kalau Tuhan menjadi sahabat karibmu, ada apapun datang sama Tuhan, nangis, curhat sama Tuhan. Dikatakan di sana bahwa ya Tuhan itu bergaul karib loh dengan orang yang takut akan Dia. Kita punya sahabat, karena sekarang ini sahabat karib juga nggak bisa dipercaya saudara ya, kalau manusia, hati-hati. Saudara jangan sering-sering curhat, walaupun itu saudara bilang bestie, pret. Ya, itu bestiku bu. Ya, lalu kau curhat sama dia tentang suamimu. Kau pikir dia pendengar yang baik, ternyata penyebar yang baik. Ya, baru kau cerita, aku mau curhat dong masalah suami nih. Nggak ada orang loh yang aku kasih tahu, cuma kamu loh, karena kamu bestiku. Oh iya. Sambil ngopi gimana? Iya, ya udah kita ketemu di kopi ini ya, soalnya panjang. Ini lagi siap-siap. Bestinya ini udah WA temen yang lain. Si ini mau curhat loh sama gua tentang suaminya. Tentang apa? Belum. Ntar ya, kalau dia udah cerita, gua cerita sama elu ya. Belum dicerita, belum cerita saudara, belum. Ya, begitu pergi di jalan, udah apa ceritanya? Belum, tunggu, belum. Jadi jangan percaya manusia. Karena manusia itu pasti mengecewakan. Siapapun, mau saudara, mau teman, siapapun. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat engkau percaya dan bersandar. Curhat sama Tuhan saja, amin. Ya. Dikatakan di sana Tuhan tuh bergaul karib dengan orang yang takut akannya, dan perjanjiannya, rahasia-rahasia Tuhan diberitahukan kepada mereka. Ada yang mau terjadi, Tuhan kasih tahu. Tuhan berjalan, Tuhan membimbing, Tuhan menuntun. Wow nggak saudara? Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan itu luar biasa. Ya, kenapa kita harus menghormati Tuhan, saudara? Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Saya pengen dulu kita baca. Apa itu takut Tuhan? Amsal 8 ayat 13. Ya, saya menyimpulkan dalam satu yang sederhana. Apa itu takut akan Tuhan? Baca bersama. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Apa itu takut Tuhan? Benci kepada semua kejahatan, bohong, nipu, ya. Suami-suami jangan suka bohongi istri, istri-istri juga jangan suka bohongi suami. Tapi kata suami gini, tapi memang istri itu suka dibohongi ya bu. Ya, buktinya kita gendut, tanya suami, aku gendut gak? Enggak, cantik. Ya, padahal kita gendut, jangan terlalu percaya tuh mulut suami ya ibu-ibu. Cantik kok, cantik. Ya udah kau terus-terusin aja. Ya. Aku kelihatan tua gak? Enggak, kamu cantik, kelihatan muda. Ya sebenarnya dietnya menyenangkan, tapi ya kadang-kadang
Jadinya harus menipu juga. Apapun yang namanya nipu, bohong itu tidak baik saudara. Apalagi tipu orang, bohongi orang, utang tidak bayar ya. Utang tuh tidak usah dipikir, tapi amin. Jangan saudara, nanti hidupmu tidak diberkati. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada apa? Kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Tuhan benci. Waktu semua ini ada dalam dirimu, tidak mungkin engkau akan mengalami tuaian besar di hidupmu. Ketika engkau mencintai kejahatan dan engkau sombong, congkak. Ya, banyak orang tuh sombong, minta dilayani, minta dihormati, minta diginiin, minta digituin. Ya, ini terjadi. Kita nggak usah bicara dalam skup yang besar. Dari rumah tangga sendiri dulu, suami istri. Ya, seringkali suami minta dilayani, minta dihargai. Kalau istri nggak ngerti, akhirnya berantem. Karena memang suami istri itu saudara, ini perbedaannya. Perempuan di atas 50 tahun, itu hormon wanitanya, hormon estrogen itu turun. Tapi hormon testosteron, hormon laki-laki dalam wanita itu naik. Makanya perempuan di atas 50 tahun lebih perkasa. Ya, lebih suka, lebih tegas, lebih apa adanya. Kebalikan, laki-laki di atas umur 50 tahun, hormon laki-lakinya turun, tapi hormon perempuannya naik. Jadi laki-laki di atas 50 tahun tuh lebih perasa, lemah gemulai. Maunya, ya pokoknya banyak maunya lah. Jadi kita harus mengerti ini dari segi psikolog loh. Ini bukan saya ngomong, ini psikolog yang ngomong. Ya makanya bapak-bapak kalau udah di atas 50 tahun itu udah mulai, ya ketukar kita, ketukar. Ya perempuan yang gini, nggak usah lah kayak gitu aja dipermasalahkan. Tapi bagi suami itu masalah. Nah kita harus tahu ini. Ya kita pergi sedikit agak lama udah di WA di mana cepet pulang. Aku kesepian. Dulu waktu muda dia nggak pernah kesepian. Tapi kebalik istri di atas 50 lebih suka bertualang pergi ya melakukan apapun karena dia lebih perkasa saudara. Lah saya ini kebayang saya ini belum 50 aja udah perkasa saya. Suami saya belum 50 sudah slow orang Solo. Tapi saya yakin kalau kita takut Tuhan pasti adalah ya. Yang penting kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mau hormon berubah kayak apa? Kembali ke firman. Istri menghormati suami, suami mengasihi istri. Amin. Jangan dibentak-bentak istrinya, suaminya ya. Istri juga harus menghormati suami supaya apapun yang terjadi tapi kita harus tahu. Nah, Alkitab berkata, ayo jangan sombong, jangan congkak ya. Dan tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat. Yang terakhir saudara, karena waktunya hampir habis. Kenapa kita harus sungguh-sungguh menghormati Tuhan? Buka bersama Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Saya minta para imam musik bersiap. Ibrani 12 ayat 25 sampai ayat 29. Firman Tuhan berkata di sana, baca bersama. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Tolong berhenti di sini. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan menggoncangkan bukan cuma bumi tapi langit. Habis nggak kita ini? Ya kita tanah goyang aja 5 menit sudah hancur seluruh dunia ini. Apalagi kalau Tuhan menggoncangkan bukan cuma bumi tapi langit juga bergoncang, jatuh semua itu meteor-meteor saudara. Lalu dikatakan di sana ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan.
Karena ingat saudara, ingat bahwa semua yang ada di dunia ini semua bisa digoncangkan. Apa yang gak bisa digoncangkan hari ini? Jabatanmu, kekayaanmu, hartamu. Lihat, saya baca kemarin di media kerugian-kerugian para artis itu saudara. Ya sampai triliunan. Mereka punya rumah yang indah-indah, yang bagus-bagus, itu hancur dengan api dalam semalam. Ya tidak ada yang bisa bertahan. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan, pada apa yang bisa digoncangkan. Rumahmu hari ini bisa digoncang, bisnismu bisa digoncang, kesehatanmu bisa digoncang. Apa yang tidak bisa digoncang? Semua bisa digoncang. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap satu yang tidak tergoncangkan. Lalu ayat 28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Hati-hati Bapak Ibu. Kita diberi kasih karunia untuk kita boleh diterima menjadi anak Tuhan. Tapi setelah engkau menerima kasih karunia itu, beribadahlah kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita itu api yang menghanguskan. Kalau kita lihat di California, LA, bagaimana mereka punya peralatan yang canggih untuk memadamkan kebakaran. Tapi waktu api itu datang, angin kencang angin kencang bertiup. Sehingga api makin besar dan makin cepat sekali meluas. Tidak ada kekuatan manusia. Makanya jangan pernah sombong dengan hidup ini. Semua yang kita hidupi hari ini bisa tergoncang. Tapi Tuhan beri kepada kita satu kerajaan yang tidak tergoncang, yang ada di sorga. Namun hari-hari ini banyak orang yang ingin hidupnya itu mulia, ingin hidupnya itu luar biasa. Tapi mereka nggak mau diproses Tuhan. Bapak Ibu, saya beberapa hari yang lalu tuh baru pulang pelayanan dari Freeport ya, dan puji Tuhan tuh satu kesempatan yang luar biasa. Karena saya tahu tidak sembarang orang bisa masuk ke Freeport ya. Biar saudara punya uang, kalau saudara nggak dapat undangan dari Freeport, saudara nggak bisa masuk ke sana. Dan ketika saya datang di sana, puji Tuhan saya bisa datang karena saya pelayanan. Lalu ditanyain, ibu mau lihat nggak ya, jalan-jalan lah di tambangnya Freeport. Jadi saya pergi, saya lihat. Ketika saya melihat itu banyak hal yang saya dapatkan Bapak Ibu ya, dan setiap firman Tuhan juga ternyata kenapa dikatakan emas itu mahal. Ya, emas itu berharga. Karena ya memang ternyata prosesnya itu juga tidak mudah ya, dan kita tahu bahwa emas itu adalah barang yang langka. Kalau emas itu banyak maka dia tidak akan berharga. Jadi kalau kita juga mau menjadi orang-orang Kristen yang langka, maka hidup kita itu juga berharga saudara. Waktu saya masuk, ya kita dibawa masuk ke ruang kontrol itu, dia bilang ini adalah tempat main gamenya Bu. Saya kaget waktu masuk ke sana itu, ternyata saudara semua peralatan yang masuk di bawah tambangnya itu bukan dikendalikan oleh manusia, langsung di bawah. Jadi semua pakai alat, pakai komputer, jadi sudah seperti robot. Nah di situ orang-orang tuh duduk di depan lab, di depan komputer ya. Jadi mereka tuh kayak main game itu loh. Nanti ini menggerakkan gini, alatnya itu di bawah ngeruk batu-batu emas itu. Nanti di setir begini, dia angkat begini, lalu dipindah ke sana. Saya tanya, oh jadi iya Bu, karena kita mengurangi, meminimalis korban jiwa banyak di bawah tambang itu kan tiba-tiba runtuh yang mati. Jadi sekarang hanya alat-alat yang masuk. Waktu saya lihat batu-batu diambil itu saya bilang, loh itu emasnya mana? Kan kita lihat di monitor. Itu kok warnanya hitam. Dia bilang ya memang semua orang berpikir tuh bahwa oh kita ngomongin emas ini pasti ibu ketemu bongkahan batu-batu yang kuning mengkilat gitu ya. Ternyata enggak, dia bilang jadi emas di sini itu ya warnanya masih hitam Bu. Nanti saya akan bawa ibu lihat ke tempat prosesnya batu tadi itu, lalu dirubah jadi apa, lalu dikasih konsentrat, lalu dia jadi cairan, dipanaskan dengan suhu yang begitu panas tinggi, lalu baru dia terpisah, baru bisa jadi emas yang bentuknya cair, lalu baru dirubah lagi jadi serbuk. Nah waktu saya sampai di sana saya lihat Bapak Ibu itu ternyata
Setelah diambil dari batu-batu itu, dihaluskan, dihancur, benar-benar hancur, benar-benar hancur. Baru dibawa masuk lagi, dia cuma tunjukin dari luar tuh pipa-pipanya, Bu. Nanti itu dipanasi di situ, nanti dia udah keluar jadi cairan, lalu jadi serbuk. Nah, setelah itu baru dikirim. Tapi waktu serbuk itu sudah berbentuk, itu sudah emas murni, karena dia jadi cairan dulu, dipanasi dengan suhu yang ribuan derajat, baru dia keluar. Itu baru ya waktu panas itu dia terpisah di situ cairannya. Jadi saudara, waktu saya lihat itu ya, saya itu membayangkan ya, makanya emas itu mahal harganya. Ini juga saya pakai emas 100 gram ini. Enggak, ini bukan emas ya. Kenapa emas itu berharga? Karena ternyata prosesnya itu tidak mudah. Iya, dan itu luar biasa banget. Dan saya tanya sama dia, itu di sini satu hari itu bisa dapat berapa gram? Ya puji Tuhan, Freeport tuh ratusan kilo setiap hari loh. Saya hitung duitnya sampai kalkulator saya nggak cukup nolnya itu. Sehari Bapak Ibu. Bayangkan ya. Yang menjadi sesuatu perenungan, saya bilang sama suami saya, kamu lihat ya, kita ini di tengah hutan loh. Itu kan dia benar-benar di tengah hutan. Dia tambangnya mereka itu gunung-gunung pohon benar-benar. Saya bilang sama suami, pertanyaan saya, siapa yang pertama kali menemukan itu, kok tahu di bawah gunung itu ada emas? Kalau di Gunung Tangerang ada emas, saudara ambil nggak itu gunung? Ya, besok langsung rata itu orang Tangerang semua ke sana. Saudara, tapi itulah emas ya. Kalau dia tidak ditemukan, ya dia cuma jadi batu biasa yang tidak ada harganya, yang hanya di gunung, yang nggak ada yang tahu. Saya tuh terus Tuhan tuh kasih saya rema begini. Ya Debbie Basir, kalau nggak ketemu Tuhan, kalau nggak ditemui Tuhan. Makanya saya ini dulu hidupnya hanya debu, kotoran, yang bahkan pada waktu itu saya berdosa, saya berpikir mau mati, bunuh diri, mau mengakhiri hidup saya. Tapi setelah Yesus menemukan saya diolah, saya diproses, baru saya tahu ternyata, oh saya ini tuh berharga loh. Jadi apa yang Alkitab katakan bahwa kamu itu berharga dan mulia di mata Tuhan tuh benar-benar. Cuma kenapa kita belum jadi berharga hari ini? Ya mungkin karena kita nggak mau diproses sama Tuhan. Makanya kan cuma jadi debu aja, jadi batu aja yang nggak tahu apa-apa. Ya, dan ketika kita diproses Tuhan, Bapak Ibu, maka kita baru sadar, oh iya ya, saya itu berharga. Dan saya dikasih ayat ini kemarin waktu di sana, saya pengen bagi buat saudara. Mari buka 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-20 mulai. 2 Timotius 2 ayat yang ke-20 kita lihat bersama. Firman Tuhan berkata begini, ayat ini benar-benar saya dapatkan di sana loh, sampai saya buka di sana. Ya itu tambangnya itu ya masuk ke bawah tanah begitu, peralatannya aduh repot. Baca bersama 1, 2, 3. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan ada juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jadi hidup kita ini digambarkan oleh Tuhan seperti perabot. Di dalam satu rumah itu ada beberapa perabot, ada yang dari emas, ada yang dari kayu tanah. Yang terbuat dari emas dikatakan itu dipakai untuk maksud yang mulia. Dia dianggap layak, dianggap mulia untuk ditempatkan di tempat yang mulia. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau punya emas ditaruh di kamar mandi? Atau ditaruh di dapur? Enggak. Kita menentukan tempat sebuah perabot itu berdasarkan bahan dari apa perabot itu terbuat. Amin. Kalau perabotnya dari tanah, ya kendi, air, ditempatkannya di mana? Ya di dapur lah, di kamar mandi lah, ya karena memang itu perabot yang tidak berharga. Tapi kenapa emas itu menjadi perabot yang berharga ketika ditemukan? Ya ternyata pembentukannya itu tidak gampang juga Bapak Ibu. Dan saudara lihat kenaikan harga emas. Sebelum pandemi dulu saya kayaknya ingat ya, tahun-tahun 2018, 2019 tuh kayaknya masih 50 jutaan tuh 100 gram.
Hari ini tuh 150 juta 100 gram. Kenapa harga dari emas itu naik begitu tinggi luar biasa? Ya karena itu sesuatu barang yang mahal dan langka. Bapak Ibu mau nggak harga dirimu itu dinaikin Tuhan? Engkau ditempatkan di tempat yang mulia untuk tujuan-tujuan yang mulia, mau nggak? Kalau Alkitab yang berbicara dan memberikan sebuah perumpamaan itu dia nggak pernah salah loh. Waktu saya ada di tambang kemarin, saya bilang sama suami ternyata kayak gitu ya. Jadi tidak semua yang kuning itu emas ya. Apalagi kalau saudara lagi di sungai, ada yang kuning-kuning lewat, pasti itu bukan emas, jangan diambil. Ya karena bayangan kita, oh emas itu batu kuning, enggak, ternyata dia melalui pengolahan, dihancurkan, dileburkan. Tapi puji Tuhan saya kemarin dibawain batu dari tambangnya Freeport. Ya yang mengkilat-mengkilat itu saudara. Yang kuning saya bilang, ini emas ya? Bukan Bu, itu tembaga. Loh tapi kok kuning? Iya, yang emas ini yang batunya warnanya gelap, agak hitam. Loh harusnya ini dong. Bukan, nah itu Ibu salah lihat. Oh, jangan tertipu Bapak Ibu. Tapi ayat ini, coba kita lihat ayat 19 di atasnya tadi sebelum 20. Kita mungkin bisa nipu orang, ini mas, ini tembaga dengan penglihatan kita. Tapi Tuhan gak bisa ditipu loh, baca bersama yuk. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah apa? Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi Tuhan mengetahui. Kita tidak ketahui, saya pikir mas yang batu yang dikasih itu yang warnanya kuning, ini batu yang dari tambang emas, bukan Bu, itu tembaga. Yang dari tambang emas yang ini Bu, warnanya agak gelap. Manusia bisa tertipu dengan casing luar. Ya, mungkin dia hamba Tuhan yang kita pikir hebat, ternyata aduh hidupnya ya banyak campurannya, bukan murni. Tapi Tuhan gak pernah bisa ditipu. Ayat ini berkata, Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Jadi kita gak usah banyak pencitraan di hidup ini. Waktu kita hidup menyenangkan hati Tuhan, kita dipisahkan dari hal-hal yang tidak murni, maka kita baru tahu, ya oh Tuhan sudah memurnikan kita dan Tuhan tahu Bapak Ibu. Ya, bukan orang yang bahasa rohnya kenceng itu yang berkenan sama Tuhan. Kalau kelakuanmu nggak berubah, tabiatmu tidak berubah, hatimu tidak dijaga, maka ya maaf, kita nggak ada dalam perkenanan Tuhan. Bagaimana kita diangkat menjadi perabot yang mulia? Ayat 21 dikatakan di sana, bagaimana untuk kita ini menjadi perabot yang mulia? Lanjutannya tadi dikatakan, jika apa? Seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Siapa yang mau hidupnya dimuliakan Tuhan? Semua mau. Tapi di prosesnya mau enggak? Beneran? Ya, diremukkan, dihancurkan. Ya, mau baru difitnah dikit udah marah kau. Ya, baru diomongin apa udah tersinggung kau. Ya, baru diomongin gini udah belum tahu dia. Ya. Saya enggak mau harga diriku diinjak-injak. Piro harga dirimu? Ya, enggak usah sok. Dimurnikan Tuhan, direndahkan, dihancurkan. Kalau emas itu bisa berteriak, batu itu bisa berteriak, dia akan marah. Apalagi ketika dipanaskan dalam suhu yang begitu tinggi untuk memurnikan, lalu ada cairan yang terpisah, yang emas benar-benar murni terpisah dari yang lainnya, tidak mendekat lagi. Kenapa hari ini engkau mengalami persoalan di hidupmu? Ya mungkin Tuhan sedang memproses engkau, menjadikan hatimu itu murni. Mari kita menyadari Bapak Ibu. Makanya kalau lagi ada dalam masalah, tidak usah merasa yang paling panas terprosesnya. Sering kali orang Kristen tuh begitu. Bu, saya ini udah gak kuat Bu. Saya itu hidup sekarang, mau bayar kuliah anak aja saya gak mampu. Saya mau bunuh diri Bu Debbie. Dia merasa udah dia yang paling hebat penderitanya.
Jadi saya tanya, ibu sudah pernah dikejar debt collector? Belum, saya sudah, Bu. Oh iya ya, ibu cuma bergumul nggak bisa bayar anak kuliah. Saya dulu bergumul untuk makan, Bunda punya duit saya. Tapi saya nggak pernah merasa saya yang paling berat di hidup ini. Sebab saya menjadikan Kristus sebagai teladan saya. Kita semua dalam penderitaan kita belum sampai mencucurkan darah, amin. Ada di sini yang menderita sampai mencucurkan darah keringatmu? Nggak ada kan? Di dalam kelemahannya Kristus merasakan penderitaan kita sebagai seorang manusia. Makanya nggak usah merasa yang paling menderita, yang paling tersiksa. Ya, jadi mari terima semua proses hidupmu. Makanya kalau orang telepon, Bu, saya ini lagi masalah berat sekali begini Bu. Puji Tuhan, Bu, berarti kau dikasihi Tuhan. Kau sedang dimurnikan Tuhan. Karena semua orang akan mengalami prosesnya masing-masing. Dan sekarang bagiannya ibu. Terima itu sebagai sesuatu yang memang diizinkan Tuhan untuk memurnikan. Mari kita lihat bersama 1 Petrus pasal yang pertama. Coba Bapak Ibu. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Jadi firman Tuhan itu berkata begini. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita ini diberikan pengharapan, diberikan janji, diberikan segala sesuatu yang berharga, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, itu Tuhan siapkan bagi kita. Tapi baca dulu ayat yang ke-6 tadi, 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Setelah kita menerima semua itu, kalau saudara baca di atas, dikatakan begini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun apa? Sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi semua orang yang percaya Yesus, ikut Yesus, bukan berarti hidup kita tidak ada masalah. Justru ketika kita mengenal Yesus dan sungguh-sungguh ikut Yesus, maka kita mulai masuk dalam pemurnian. Untuk apa Bapak Ibu? Pemurnian lewat masalah, persoalan yang kita hadapi itu. Baca ayat yang berikutnya. Apa maksud dari pencobaan itu? Maksud semuanya itu ialah apa? Untuk mengetahui, untuk membuktikan apa? Kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu apa? Memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Jadi maksud semua pencobaan, masalah, proses hidup yang kita alami itu ternyata dikatakan maksudnya itu semua adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Dan kemurnian iman kita itu dikatakan nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Jadi kalau emas sekarang 1 gram itu 1.500.000 100 gram itu 150 juta. Emas yang murni yang kau punya dalam dirimu itu mungkin 1 miliar. Amin. Jadi yang gak punya emas gak usah bersedih, amin. Karena kau masih punya iman yang lebih berharga dari emas, amin. Tapi jangan cuma amin amin toh. Kalau diproses dimurnikan Tuhan harus mau. Saya kemarin dapat kesaksian bagus di Mesbah Doa. Dan ya saya yakin ya Tuhan itu mengirimkan kesaksian ini untuk meneguhkan khotbah hari ini. Jadi ada seorang ibu itu WA saya, Bu, saya mau bersaksi ya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi begini Bu, saya itu hampir bunuh diri. Karena kenapa? Saya itu sudah hamil 2 kali keguguran. Tapi Bu, dulu saya dan suami itu tidak pernah mengandalkan Tuhan, tidak pernah menghormati Tuhan, tidak pernah melibatkan Tuhan. Kenapa? Karena kami ini punya uang, Bu. Jadi ketika saya nikah dan saya tuh nggak bisa hamil, kami berobat. Suami saya punya uang untuk berobat ke dokter yang mahal dengan obat-obatan yang mahal. Anak yang pertama ketika saya hamil sudah berobat sama dokter, dijaga oleh dokter, tapi ternyata juga saya flek, lalu keguguran dan anak itu harus dikeluarkan. Lalu karena kami punya uang, kami pindah ke dokter yang lebih mahal. Padahal yang lebih mahal itu belum tentu lebih baik, amin.
Jangan tertipu. Tapi orang kalau kaya kan ya begitu ya. Pokoknya yang lebih mahal itu lebih bagus. Ya, kadang-kadang orang itu makin kaya sih makin aneh-aneh ya. Saya berdoa supaya kita jangan seperti itulah ya. Ada orang kaya saudara, batuk sekali, Singapura. Padahal baru batuk sekali, Singapura. Banyak uang, takut salah dokter, langsung Singapura. Sampai di Singapura dokter bilang, ini ibu, bapak nggak ada penyakit nih. Nggak mungkin loh dok. Oh saya itu batuk loh, saya itu kalau malam sesak napas, tapi nggak ada penyakit. Nggak mungkin, pindah dia ke Penang. Karena banyak duit. Dokter Penang bilang nggak ada sakit bu, pak nggak ada sakit ini, cuma batuk biasa. Nggak mungkin loh, saya nggak ada sakit, aneh nggak? Udah dibilang dokter nggak ada sakit, tetap dia bilang nggak mungkin loh. Jadi orang kaya itu memang cenderung aneh, agak lain gitu ya, agak lain memang. Sampai dia pindah ke beberapa dokter, semua dokter bilang nggak ada sakit. Lalu dia datang sama saya, masa bu? Saya periksa ke Singapura, ke Penang, ke sini, dokter bilang nggak ada sakit. Saya bilang, ibu kayaknya memang ada sakit. Sakit apa? Sakit jiwa. Kau gila bu, kau gila. Beda orang miskin, biar udah sesak napas, batuk-batuk, ke dokter. Nggak usah, dalam nama Yesus sembuh, sembuh. Karena nggak ada duit, jadi ya pakai iman saja kan. Jadi jangan ya nak ya, jangan kau jadi kaya terus kau jadi nggak beriman sama Tuhan. Kayak kesaksian ini. Dia bilang, bu saya ini Kristen bu, tapi saya tidak pernah berdoa, tidak pernah mengandalkan Tuhan, tidak pernah melibatkan Tuhan. Ada model orang-orang Kristen model begini ada ya, jangan angkat tangan ya Bapak Ibu. Lalu ngapain lu jadi Kristen kalau hidupmu tuh kayak begitu? Nggak pernah melibatkan Tuhan, nggak pernah mengandalkan Tuhan, usaha coba sendiri, ini coba sendiri. Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Makanya kau terkutuk tapi kau tidak sadar. Apa itu terkutuk? Tidak pernah mengalami keadaan baik. Itu terkutuk. Lalu akhirnya dia bilang, karena anak pertama keguguran, suaminya punya uang, pindah ke dokter yang lebih hebat, cari obat yang lebih mahal, hamil lagi. Ketika hamil, flek, keguguran lagi. Disitulah saudara, dia berpikir saya ini nggak ada guna hidup jadi ibu, jadi perempuan. Mertua saya pengen punya cucu, suami pengen punya anak, tapi dia nggak bisa anak. Lalu dokter bilang di dalam kandungannya ada virus yang kalau dia hamil, virus itu pasti membunuh bayinya. Disitulah dia pikir, mending saya mati, saya bunuh diri. Orang kalau nggak ngerti pemurnian Tuhan, maka bunuh dirilah dia. Nggak jadi mas, malah bunuh diri. Akhirnya dia bilang ketika dia stres, dia putus asa, dia mau bunuh diri, dia iseng gini, ini mungkin waktunya aku nih cari Tuhan. Lalu dia putar YouTube, dia mau cari lagu rohani. Ya, ketika dia dengar lagu rohani, dia bilang, khotbah saya lewat. Judulnya dosa yang tidak terampuni. Dia kliklah khotbah saya itu. Ternyata di situ saya berkata, ada dosa yang tidak terampuni menurut firman Tuhan, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Apa itu menghujat Roh Kudus? Roh Kudus itu roh penolong yang mengingatkan kita akan dosa. Kalau Roh Kudus tegur kita dari dosa dan kita nggak mau bertobat, itu namanya kita tuh menghujat Roh Kudus. Marah-marah terus sama Roh Kudus, tobat lo. Nggak mau tobat. Itu kau menghina Roh Kudus. Lalu dia sadar, waktu dia dengar khotbah saya, dia bilang, bu, saya seperti ditelanjangi, saya sadar bu, saya inilah orangnya bu, saya ini pemarah, tukang tersinggung, kepahitan, berantem dengan suami, kalau ribut dengan suami berhari-hari saya nggak mau bicara. Apalagi suruh minta maaf, tidak ada dalam kamus saya, walaupun saya tahu itu saya yang salah. Bayangkan ada suami hidup model dengan istri model begini, saya yakin itu juga suaminya stres pasti. Ditambah lagi nggak bisa punya anak. Lalu akhirnya dia bilang, ketika saya dijamah Tuhan lewat khotbah ibu, dari situ setiap hari saya dengerin khotbah ibu. Banyak hal yang Tuhan ubahkan dari hidup saya. Ternyata selama ini saya itu beriman, tapi iman saya itu jauh dari Tuhan dan tidak murni. Lalu ketika dia berubah, pertobatan itu berjangkit. Karena dia berubah, suaminya pun berubah.
Ya iyalah, kenapa suami juga jadi jengkel, jadi pemarah? Karena ada istri yang bikin jengkel, amin, ibu-ibu. Amin gak bapak-bapak? Semangat bapak-bapak bilang amin ya. Kenapa suami marah-marah? Karena ada istri yang bikin marah-marah. Nah seketika istri bertobat, walaupun dia tidak salah, sekarang dia minta maaf sama suaminya. Suaminya melihat perubahan itu. Lalu suaminya pun ikut bertobat. Mereka berdua cari Tuhan. Mereka tidak lagi menyalahkan Tuhan dengan keadaan diri mereka. Sampai akhirnya ketika mereka sama-sama mencari Tuhan, mertuanya bilang, kamu tak bawa ke dukun sini, ada dukun yang bisa bikin orang hamil. Kamu cuma minum air yang dibaca, sama nanti perutmu dipegang-pegang, kamu pasti hamil karena sudah banyak yang begitu. Dia bilang, saya nggak mau mah, karena kehidupan itu berasal dari Tuhan, bukan dari dukun. Lalu suaminya juga marahin mamanya, jangan mah, kita tidak mau. Bagi kita sekarang, kalau Tuhan mau kasih kita anak, itu tidak ada yang mustahil. Tapi Tuhan gak kasih anak pun, Tuhan tetap baik buat kami. Itu iman yang dimurnikan, amin. Ketika hidup mereka dipulihkan, mereka bahkan sudah tidak bisa menyalahkan Tuhan dengan keadaan apapun. Lalu saudara, mereka udah pasrah. Istrinya bilang, waktu kami bertobat Bu, keadaan saya tetap sama. Virus itu mengakibatkan saya ini menstruasi tidak teratur, bahkan hanya sedikit sekali. Jadi kalau nggak teratur sedikit, ya itu sudah biasa. Memang dia tahu ada virus. Tiba-tiba dia nggak menstruasi sebulan, lalu dia periksa ke dokter. Dan dokter bilang, selamat ya, kamu hamil sudah 4 minggu lebih. Ternyata sebulan lebih dia hamil. Tapi ketika dia hamil, dia mulai diintimidasi iblis, jangan seneng dulu, karena dulu pun juga kamu hamil 2 kali, tapi keguguran pendarahan. Lalu dia mulai berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, kalau ini benih dari Tuhan, maka kehidupan itu berasal dari Tuhan. Setiap malam dia dengar mesbah doa, setiap kali saya berdoa untuk yang pengen hamil, diberi keturunan ilahi, dia tumpang tangan di perutnya. Dan iblis nggak tinggal diam, tapi Tuhan turut bekerja untuk imannya ini dimurnikan. Tiba-tiba dia flek ketika umur berapa bulan kandungannya. Setan bilang, gugur pasti dibuang. Dia bilang, aku percaya Tuhanlah sumber kehidupan. Dia nggak seperti dulu cari dokter mahal, cari obat mahal. Hello saudara, tidak semua hidup ini bisa diatur dengan uangmu. Karena kita butuh kuasa Tuhan yang melampaui segala-galanya di dunia ini, amin. Akhirnya dia berdoa dengan suami, tiap malam berdoa tumpang tangan perutnya. Dulu mereka tidak pernah melakukan itu. Dan dia bilang gini, ibu terima kasih. Ya saya juga berterima kasih pada Tuhan Yesus yang sudah banyak mengubahkan hidup saya lewat khotbah-khotbah ibu. Dan hari ini ketika saya menulis kesaksian saya ini, anak kami sudah lahir, sekarang sudah umur 4 bulan ibu. Dan Tuhan itu adalah sumber segala-galanya. Bapak ibu, coba kalau dia nggak mengerti proses Tuhan, coba kalau dia nggak mengerti pemurnian. Ya, ketika Tuhan murnikan, segala amarahnya dibuang, segala kepahitannya dibuang, berantem jangan. Ada di sini yang berantem sama suami nggak bicara hari-hari? Ada? Jangan angkat tangan. Saya baptis ulang saudara, saya rendam 20 menit. Supaya kau buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Ya, bertobat. Buat apa kita jadi Kristen kalau kita ini imannya nggak dimurnikan, bercampur. Punya iman iya, najis homo jalan terus, lesbi jalan terus, selingkuh jalan terus, terikat film porno jalan terus, marah jalan terus, kepahitan jalan terus. Bertobat loh Bapak Ibu, Tuhan nggak bisa menemukan sesuatu yang berharga dalam dirimu. Dan ayat ini dengan jelas berkata, maksud semua pencobaan yang kita alami dalam hidup kita ini sehari-hari, maksud dari semuanya itu untuk menunjukkan kemurnian imanmu yang harganya itu jauh lebih tinggi daripada emas yang fana di dunia ini. Katakan, biar hari ini Tuhan temukan sesuatu yang berharga di hidupmu. Dan ayat tadi kita sudah baca, dibilang Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Waktu Tuhan tahu nilai dirimu itu di mana,
maka orang mungkin berusaha menurunkan engkau, merendahkan engkau, mengusir engkau dari posisimu hari ini. Hei, Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya, dan Dia akan mengangkat hidupmu. Ingat nggak ketika kisah Daud, ketika Tuhan berfirman kepada Samuel, Samuel, kamu pergi ke rumah Isai, karena ada seorang anak laki-laki Isai yang akan aku angkat menjadi raja menggantikan Saul. Lalu Samuel datang ketemu Isai, besok tolong semua anak laki-lakimu berdandan rapi datang ke sini karena ada satu orang di antaranya saya akan urapi jadi raja. Lalu Isai panggil semua anak laki-lakinya malam harinya. Besok kalian semua pakai baju rapi, pakai baju prajurit ya. Kita akan datang ke satu upacara dan Samuel nabi akan mengurapi salah satu dari kamu. Sudah diatur, Eliab kamu pakai baju ungu. Lalu Daud datang, "Pah, aku besok pakai baju apa? Kecuali kau. Karena kau tidak masuk hitungan, maaf. Tampangmu nggak ada tampang prajurit. Kau juga tidak pernah ikut wajib militer. Jadi besok ketika kakak-kakakmu datang di upacara itu, kau pergi gembalakan kambing domba yang cuma berapa ekor itu di padang. Karena kau tidak terundang dan kau tidak ada tampang untuk jadi raja." Ketika besok harinya saudara, semua sudah berdandan rapi. Hello, menurut saudara Daud bisa kecewa nggak melihat itu? Karena dia juga anaknya Isai loh. Tapi dia sangat tidak diperhitungkan. Kalau Gen Z hari-hari ini digituin, udah bunuh diri lompat dia dari apartemen itu. Ya, Gen Z di sini, dengar baik-baik ya, kau punya Tuhan. Kau berjuang bersama dengan Tuhan. Jangan cuma tingkatkan skillmu, otakmu, tapi tingkatkan imanmu menjadi iman yang murni di hadapan Tuhan. Amin. Karena Tuhan bisa angkat siapapun engkau hari ini. Walaupun kau di mata manusia tidak dipandang. Daud tidak punya keahlian sebagai seorang prajurit yang harus menjadi standar untuk dia menjadi raja di Israel. Ketika Samuel datang, maka Isai suruh anak laki-lakinya lewat. Waktu Eliab kakak Daud lewat, langsung Samuel terpesona dan berkata, "Pasti ini." Samuel bilang, "Pasti ini gila, keren banget, ganteng, memang tampang raja prajurit banget." Waktu dia berpikir begitu, Tuhan bilang, "Samuel, aku sudah menolak dia. Sebab manusia melihat dengan apa yang di depan mata, tapi aku Tuhan yang melihat hati." Lewat satu lagi, lewat semuanya, Tuhan bilang enggak ada. Samuel bingung. Dia tanya, "Isai, ini semua sudah anakmu?" "Tapi kok enggak ada satupun yang dipilih Tuhan? Masih ada enggak anakmu?" Perhatikan, ayahnya sendiri mencoba menyembunyikan anaknya yang juga lahir dari kandungannya sendiri, saudara. Sebenarnya dia enggak patut berbuat seperti itu. Sebab Daud juga punya hak untuk dipilih Tuhan. Tapi dia sembunyikan Daud di padang. Tapi dengar baik, Tuhan mengetahui siapa milik kepunyaannya. Dimanapun engkau sedang disembunyikan oleh orang, waktu Tuhan lihat hatimu itu berkenan, Dia cari engkau, Dia panggil engkau, dan Dia beri kedudukan yang luar biasa. Lalu Samuel berkata, "Tidak mungkin, Tuhan tidak pernah salah. Ada satu lagi anakmu, mana dia?" Lalu Isai bilang, "Aduh kasihan deh, itu ndak masuk hitungan, ndak bakal. Dia itu nggak pernah jadi prajurit, dia itu cuma menggembalakan kambing domba di padang, tampangnya nggak ada tampang prajurit." Lalu Samuel bilang, "Kita tidak akan duduk makan memulai acara ini sebelum dia dipanggil datang ke sini. 1000 tangan manusia mencoba menutup pintu bagimu. Walaupun orang berusaha menutup engkau dan menyembunyikan engkau dimanapun engkau berada. Waktu kau menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan, waktu kau punya iman yang murni di mata Tuhan. Ya, saya nih dulu saudara, di blacklist, dihina, dipermalukan, foto saya ditayangkan di gereja, suami saya dituduh pencuri keyboard di gereja. Kami cuma bisa menangis di hadapan Tuhan. Dan berkata, "Tuhan, kami tidak punya kekuatan apa-apa untuk melawan orang-orang yang selalu terlalu tinggi di depan kami. Tapi kami cuma punya Tuhan. Dan Tuhan tahu mengangkat orang-orang yang sepertinya ditutup oleh manusia." Lalu akhirnya Isai bilang, "Baik kalau begitu, kami akan panggil dia." Tidak dicerita di situ Daud pulang mandi dulu, nggak dicerita Daud ganti baju dulu, ndak. Mungkin juga dia datang dengan baju yang seadanya, lusuh di pandangan manusia, semua akan melihat, siapa ini? Tapi ketika Tuhan memandang engkau layak, Bapak Ibu,
Waktu Samuel melihat Daud, yang mungkin di hatinya Samuel juga berkata, aduh ini enggak banget ya. Tapi Tuhan berkata, berdiri, angkat tabung tandukmu, urapi dia dengan minyak. Sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tapi aku Tuhan melihat hati dan imannya. Amin saudara. Dan apa yang terjadi? Daud diurapi hari itu. Satu bagian kita hari ini, ayo kejar Tuhan. Ayo kejar perkenanan Tuhan. Dikatakan maksud dari semua ujian yang kita alami, pencobaan yang kita alami itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Bapak Ibu dengar baik, pencobaan, ujian dalam hidup kita itu semua ada time limitnya. Ada waktu selesainya. Dan kapan selesainya itu, cepat atau lambatnya tergantung cara kita berespon. Kalau kau salah berespon, mungkin hari ini kau bisa tolong dirimu untuk menjawab semua masalahmu. Tapi itu akan terulang kemudian kalau kau tidak berespon sesuai dengan rencana Tuhan. Beresponlah dengan baik. Ibu yang keguguran terus, setelah hidupnya berubah, karakternya dirubah, dia dimurnikan, ada kedagingan yang harus ditanggalkan. Saudara pikir gampang untuk bisa minta maaf? Selama ini dia nggak pernah minta maaf walaupun dia salah. Tapi ketika Tuhan proses dia, walaupun kau nggak salah, minta maaf, itu dihancurkan Bapak Ibu. Ego kita turunkan. Mungkin ada air mata di sana yang berkata, Tuhan, aku tuh suamiku loh yang salah, kenapa aku harus minta maaf? Itu proses peremukan emas yang dibakar dengan suhu yang begitu tinggi. Tapi kau akan menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Saya tadi pagi bersaksi, saya dulu waktu SMA, kita ini lagi belajar kelompok karena besok ujian Eptanas, ujian akhir sekolah. Besok itu pelajarannya fisika. Karena saya dulu IPA saudara. Kita lagi belajar 5 orang. Ada orang datang ketok pintu malam-malam jam 10. Tok. Iya kenapa ya? Saya tawari kunci jawaban untuk besok pelajaran fisika. Tapi bayar mahal sekian. Waktu itu kita berlima. Urunan yuk cari duitnya. Karena ini kunci jawaban. Besok ujian. Semua kita kalau ujian pengen dapat kunci jawaban. Lalu ya udah bener ya. Kalau besok ini soal bukan ini yang keluar, jaminannya apa? Saya balikin uangnya kalian. 1000% ini soal asli Eptanas punya. Kita masuklah ujian. Biasanya ujian itu kan makin soalnya rumit, makin panjang waktunya toh. Tapi kan guru enggak pernah bilang, ini soal ujian matematika, jadi selesainya terserah mau-maunya kalian sampai besok, lusa, minggu depan, tahun depan juga. Ada yang begitu? Kagak. Semua ada waktu selesai. Akhirnya kita masuk semua. Waktu saya lihat nomor 1, langsunglah kita berlima satu kelas kan. Betul. Yang lain teman-teman kita lagi keringetan, hitung-hitungan saudara. Kita waktunya 2,5 jam, kita cuma 1 jam. Pura-pura lama-lama aja, biar nggak dicurigai. Kita isi, jangan dibenerin semua loh, kasih ada yang salah lah biar nggak dicuriga. Isi kita keluar duluan, yang lain gini, udah keluar. Karena sudah tahu. Begitu selesai ujian, bel berbunyi. Tiba-tiba mobil polisi patroli masuk ke sekolah. Makanya jangan coba curi kunci jawaban saudara dengan menghalalkan segala cara. Kami sudah curiga, ada polisi datang ke sekolah. Ya Tuhan, semoga bukan kita ya. Diam, tenang. Lalu dipanggillah pakai toa dari atas kantor. Yang bernama Debbie Basjir. Ini 5 orang kami. Tolong segera menghadap kepala sekolah di kantor. Waduh, udah pasti deh ini kita datang. Kalian tadi malam ada beli soal Eptanas yang bocor? Iya Pak, betul. Sekarang kalian dijemput polisi naik ke mobil. Dan itu mobil patroli yang baknya terbuka Bapak Ibu. Jangan tepuk tangan tolong ya please. Ini adegan berbahaya, adik-adik jangan ditiru ya nak ya. Jangan, ini hanya dilakukan oleh para ahli saja. Lalu kami naik, saudara bayangkan pakai rok SMA, naik di mobil patroli. Kami duduk di situ berlima, dibawa keliling-keliling kota dulu toh.
Lalu dibawa kantor polisi. Sampai kantor polisi kami masuk. Ditanya, coba siapa salah satu yang bisa jawab? Polisinya bilang, kenapa kamu bisa membeli? Kamu tahu itu salah nggak? Saya yang disuruh. Dari juru saya ini juru bicara. Maju deh, maju. Saya maju. Iya Pak Polisi. Kenapa kamu beli? Kenapa kamu tahu itu salah kamu lakukan? Saya balas gini, seandainya Pak Polisi jadi kami. Seandainya loh Pak ya. Ini hanya seandainya ya Pak ya. Bapak jadi kami, Bapak lagi belajar berkeringat memikirkan soal fisika yang lebih rumit dari kehidupan ini. Terus Bapak ditawari kunci jawaban, membeli beberapa ratus ribu, itu tahun 90-an loh Bapak. Bapak bisa melakukan itu, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Terus polisinya gini, iya juga sih. Ini yang salah bukan kalian sih. Iya Pak, kami ini juga korban. Polisi bilang, tapi kenapa kamu mau? Ya coba Bapak begitu. Akhirnya, ya sudah kamu pulang. Telepon orang tuanya satu-satu. Ya memang sih saya pulang ke rumah dihajar saudara babak belur sama papi saya karena bikin malu toh. Tapi saudara ini sudah mengalami berapa kali kami direndahkan, berapa kali kami difitnah. Saya cuma nangis sama Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan, apa yang kau mau dari hidupku? Murnikan. Kalau engkau mau murnikan, silakan Tuhan, suka-sukamu. Tapi hari ini saya melihat ada begitu banyak pekerjaan mulia yang Tuhan sediakan di depan kami. Bagaimana perkara-perkara besar Tuhan nyatakan dalam pelayanan kami. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan. Tapi kuncinya satu, engkau harus mau diproses dan dimurnikan seperti emas itu. Amin. Karena nilainya itu jauh lebih tinggi daripada emas yang murni. Itu iman saudara dan saya. Waktu kau punya iman, kau bisa dapatkan semuanya. Saya selalu bersaksi, itu bangun sekolah misi. Tuhan taruh visi di hati saya, bangun sekolah Alkitab misi. Sekolahkan anak-anak yang tidak mampu. Saya bilang, Tuhan, saya ini siapa? Saya ini bukan orang kaya. Uangnya dari mana? Tuhan bilang, aku tidak cari orang kaya. Aku tidak cari orang yang pintar. Aku cuma cari orang yang punya kemurnian iman. Kau bilang mau enggak? Iya mau Tuhan. 7 bulan saudara, sekolah berdiri di atas tanah 4.500. Desember ini kami selesai tamat angkatan yang kedua, Januari masuk angkatan yang ketiga. Semua terlewati, sesuatu yang gak masuk akal, yang gak pernah saya pikirkan. Itu miliaran loh. Setiap kali datang ke sana, sekolah Alkitab itu bukan sekolah Alkitab biasa. Orang kalau datang, Bu, ini kayak villa ya. Ini benar-benar kayak villa loh. Ya, itu karya Tuhan. Kita bagaimana bisa melihat sesuatu yang mulia yang Tuhan percayakan di hidup kita kalau kita ini nggak tahan uji. Emas itu kalau baru diruntuhkan dia sudah teriak sakit, belum dihancurkan, belum dibakar sampai meleleh. Kalau dia sudah lari, dia nggak akan pernah menyadari bahwa dia itu berharga. Hari ini saya berdoa buat saudara, biar Tuhan murnikan kita dengan api yang panas mungkin. Mungkin kau sedang difitnah keluargamu. Mungkin engkau sedang mengalami sesuatu yang tidak enak hari ini. Terima semua itu sebagai bagian proses dari Tuhan. Tidak usah protes. Tapi rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kalau sudah tiba waktunya saudara, tidak ada seorang pun yang bisa menutup pintu berkatmu. Disembunyikan dimanapun engkau, Tuhan akan cari engkau untuk dia promosikan dan dia percayakan hal-hal yang luar berharga dalam hidupmu. Amin. Karena itu Bapak Ibu, hari ini mari datang pada Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, kami mau sepertimu Yesus, yang sudah memberi teladan, dihancurkan, difitnah, diludahi, bahkan mati di atas kayu salib untuk memberikan kesempurnaan iman bagi kami.